البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan di Bulughul Maram ini kitab Al-Aiman wa Nudhur tentang sumpah-sumpah dan nadar-nadar. Sebutkan bahwa nadar ini hukumnya ada makruh. Kemudian juga apabila seorang nadar dalam ketaatan dan dia melakukan nadar itu, kalau dia membatalkannya maka untuk membayar kafarah. Demikian juga kalau itu nadar kemaksiatan untuk dia tidak melakukan dan dia membayar kafarah, yaitu dengan memerdekakan budak atau memberikan makan 10 orang miskin ataupun pakaian, atau kalau tidak mampu puasa 3 hari. Demikian juga disebutkan kalau dia bernadar, kalau dia bersumpah terhadap sesuatu yang dia yakin atau dia sangka itu benar, ternyata tidak sesuai yang dia ketahui, disebutkan dia tidak perlu membayar kafarah. Kemudian berikutnya kita masuk kitab yang baru, Kitabul Qadha, di kitab Bulughul Maram ini, termasuk dari akhir-akhir dari kitab Bulughul Maram ini. Sebutkan Kitabul Qadha, ya, Al-Qadha oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala di Salam. Ini lafaz qadha semua di halaman 1390. Secara bahasa fil lughah mustarak bainal ihkam syai' wal farq minhu. Gabungan dari ihkam syai', yakni benar-benar teratur, benar-benar mutqin dan selesai darinya. Ya, jadi qadha itu demikian. Secara bahasa itu apa? Sesuatu yang teratur dan sudah selesai. Demikian juga disebutkan oleh beliau juga al-qadha al-wilayah al-ma'rufah, yakni kepemimpinan. Ya, hakim atau semisal itu. Juga dimaknakan qadha sendiri secara bahasa al-hatm wal ilzam, suatu yang pasti dan wajib secara bahasa. Ya, ini memutuskan. Ya, demikian. Atau keputusan qadha bisa berarti kedudukan sebagai seorang hakim, ini kekuasaan yang dikenal, atau tadi suatu yang pasti dan yang wajib, yakni keputusan. Sedangkan secara syariat ini kita bahas qadha. Qadha itu apa? Bisyar ilzamu dzil wilayah ba'da tarafu, mewajibkan atau memutuskan orang yang punya kekuasaan setelah sampai kepada dia. Ya, itu umpamanya seorang mencuri, kemudian sampai kepada hakim, kemudian dia memutuskan untuk memotong tangan. Demikian juga orang yang dia itu berzina, kemudian naik ke hakim, kemudian diputuskan, diwajibkan untuk dirajam kalau dia umpamanya sudah menikah. Ya, ilzam wilayah, ya, kewajiban dari orang yang punya kekuasaan, keputusan yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang punya kekuasaan setelah ba'da tarafu, setelah sampai pada dia, ya, kabarnya itu, ya, atau kejadian tersebut. Berbeda kalau kemudian belum sampai ya, belum sampai kepada hakim, maka boleh untuk kemudian saling maafkan. Ya, demikian disebutkan. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim, tidak boleh untuk dibatalkan. Ini yang disebutkan tentang al-qadha ini. Sebagian mengatakan juga, yaitu qadha itu adalah al-ilzam bil hukum asy-syar'i, mewajibkan terhadap hukum yang sudah disyariatkan. Wajib taat kepada hukum yang sudah disyariatkan.
Demikian juga warahul khusumat, ini mengangkat perdebatan-perdebatan, pertikaian-pertikaian kepada hakim. Demikian. Berikutnya sungguh di sini beliau hadis yang pertama yaitu hadis nomor 1381. An Buraidah, dari Buraidah Ibnu Husayb radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis ini sahih. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasatun. Al-qudah sebagaimana tadi disebutkan di antara definisinya adalah hakim wilayah ma'rufah, kepemimpinan yang diketahui. Hakim ada 3. Isnani binar, 2 jenis di dalam neraka. Wa wahidun fil jannah, 1 di dalam surga. Dari 3 jenis hakim ini 1 dalam surga, 2 dalam neraka. Yang di dalam surga disebutkan rajulun arafal haq, seseorang mengetahui kebenaran. Ini di antara syarat seorang hakim, seorang mengetahui kebenaran faqadha bihi, maka dia memutuskan dengannya bahwa fil jannah, maka dia di dalam surga. Punya ilmu, kemudian dia melaksanakan sebagaimana ilmu dia itu, maka di dalam surga. Yang kedua, wa rajulun arafal haq, seseorang mengetahui kebenaran falam yaqdi bihi, tapi tidak memutuskan dengannya. Ya sudah tahu ini adalah orang yang bersalah, tapi karena yang satunya memberi uang lebih banyak umpamanya, kemudian dia memutuskan tidak dengan sebenarnya. Ya, wajara fil hukmi, dan dia jahat, salah di dalam hukum. Jur, ini menzalimi dalam hukum. Bahwa benar, maka dia dalam neraka. Tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan, demikian juga menghukumi dengan salah, maka dia dalam neraka. Yang ketiga, warajulun lam ya'rifil haq, seseorang tidak tahu kebenaran, tidak tahu ilmunya. Faqadha linnas ala jahlin, maka dia memutuskan untuk manusia di atas kebodohan. Bahwa benar, maka dia dalam neraka. Ini orang yang bodoh menjadi hakim. Maka dia dalam neraka. Maka disebutkan kalau dia menghukumi ya tidak mempunyai ilmu, kebetulan dia benar, dia salah juga. Dan dia tidak punya ilmu, kan demikian. Rawul arba'ah wa sahih hakim. Diriwayatkan oleh yang 4 yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan sahih oleh hakim. Di sini sahih. Berikutnya hadis nomor 1382. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abdullah ya, Abu Hurairah radhiyallahu. Semoga ini juga sahih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waliya qada, ya sahih ini hadisnya, barang siapa yang mengurusi al-qada, kehakiman, ya mengurusi hukum, ya menjadi seorang hakim. Barang siapa yang menjadi seorang hakim atau mengurusi ya keputusan, faqad dzubiha bi ghairi sikin, maka dia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Ya, seakan-akan ini apa? Ya, ini suatu yang berat bagi orang yang menjadi pimpinan atau menjadi hakim. Seakan-akan dia apa? Seakan-akan dia itu disembelih ya dengan selain pisau. Bahwa di sana dikatakan semua di sini faqad dzubiha, maka dia telah disembelih dengan tanpa menggunakan pisau. Rawahu Ahmad, Sunan Imam Ahmad wal arba'ah, demikian juga yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, wa sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, sahih. Ini untuk berhati-hati seorang menjadi qadha, menjadi hakim. Berikutnya hadis nomor 1383. Wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari rahimahullah taala. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satakhrisuna 'alal imarah. Sungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, berlomba-lomba untuk mendapatkan al-imarah, kepemimpinan. Di antaranya seorang hakim, berlomba-lomba untuk menjadi hakim. Wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah, dan akan menjadi nadamah, penyesalan nanti pada hari kiamat. Fa ni'matil murdi'ah, maka ini sebagus-bagus al-murdi'ah, kebaikan untuk orang yang al-murdi'ah, yang menyusui. Ini nanti akan disebutkan maknanya. Wa bi'satil fatimah, dan sejelek-jelek al-fatimah, ini bayi yang dia itu disamping, bayi yang dia itu terputus dari disusui oleh ibunya. Ya, Rawal Bukhari, Sunan Bukhari.
oleh Ibnu Hajar Allah Ta'ala di Fathul Bari, beliau menyebutkan ni'mal murdi'ah yakni di dunia, dan jelek-jelek yakni bayi yang dia itu dilepas dari susuannya yakni ba'dal maut, setelah dia itu mati. Ya. Bahwa kalladhi yuftimu qabla ayastaghni fayakunu fi dzalika halaki. Ya. Fi dzalika halakuhu. Yakni seperti apa? Seseorang yang dia itu terlepas dari susuan ibunya, bayi yang dia terlepas dari susuan ibunya, al-fitam atau Fatimah di sini, ini seorang yang lepas dari susuan ibunya, yang disapai istilahnya itu. Yang dia itu apa? Sebelum merasa cukup dari air susu ibunya, maka demikian itu menjadi kehancuran dia. Ya demikian. Kenapa dikatakan ya sebagus-bagus yang menyusui? Seakan-akan apa? Ini ketika dia di dunia, orang yang menjadi hakim itu seakan-akan seperti sebagus-bagus orang yang menyusui. Kenapa? Lima fiha min husulil hajjah, karena dia mendapatkan kehormatan itu. Jadi ni'mal murdi'ah, sebagus-bagus yang menyusui masih apa? Karena dia mengurusi orang-orang banyak. Kenapa? Kenapa nikmat? Kenapa enak di sini? Sebagus-bagusnya. Karena apa? Karena dia mendapatkan kekuasaan, kehormatan, wal mal, harta, apalagi ada riswah di situ, ya, sokoan, dikasih uang dan sebagainya. Wa nufud kalimah, ucapannya didengar, terlaksana. Fatasil ladat al-hissiyah, demikian dia mendapatkan kelezatan-kelezatan yang bisa dirasakan. Ya demikian. Jadi ni'mal murdi'ah di sini apa? Seperti orang yang itu menyusui, enak dia ketika apa? Ketika di dunia, dapat kedudukan, dapat kenikmatan, harta yang banyak, orang terhormat. Ya demikian. Tapi apa? Bi'satil Fatimah. Ini bi'sal Fatimah indah infisal Anda bimautin au ghairihi, yaitu sejelek-jelek dia itu yang disapih atau lepas dari susuan ketika terputus darinya dengan kematian. Ketika dia mati hari kiamat atau kemudian hari akhir atau di kuburan, bagaimana dia mendapatkan siksaan? Ya demikian. Atau selainnya, yakni diselesaikan dari apa? Dari kedudukan dia, dipecat atau berhenti kedudukannya. Wa ma taratabu 'alaiha minat tabaati fil akhirah, dan apa yang berkaitan dengannya di akhirat nanti. Ya demikian makna di sini. Maka disebutkan hukum ya untuk mengurusi qadha atau hakim secara umum fardu kifayah. Harus ada yang menjadi hakim, harus ada menjadi pimpinan. Kan demikian. Karena kalau tidak ada pemimpin maka menjadi kacau. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada satu orang. Kalau sudah ada maka yang lain tidak berdosa. Demikian juga di situ ada keutamaan orang yang menjadi pemimpin adil, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama disebut oleh Nabi imamun adil. Ya demikian. Kemudian disebutkan keadaan manusia di dalam qadha ini itu rinci. Secara umum seorang untuk menjauhi kepemimpinan atau hakim. Bahkan disebutkan oleh Imam Sa'ani di Subul Salam, kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah, famtana Syafi'i li mastatahu ma'mun li qada'i syarak wal gharab. Imam Syafi'i rahimahullah beliau menolak ketika disuruh oleh Ma'mun, Khalifah Ma'mun, untuk menjadi hakim di timur dan barat. Nah, demikian juga famtana minhu Abu Hanifah. Abu Hanifah juga menolak ketika Mansur menyuruh dia menjadi hakim. Kemudian dia pun fahabasahu, di penjara, wa darabahu, dipukuli dia karena dia menolak menjadi seorang hakim. Ya, masalahnya itu untuk kemudian sebagai Imam Nawawi ada asal azim fi istinabi wilayah. Ini asal yang besar untuk menjauhi kepemimpinan. Apalagi kalau seorang tidak punya kemampuan. Sehingga disebutkan hukumnya ada beberapa macam. Yang pertama, kalau orang yang punya ilmu dia saja, ya, yang punya ijtihad umpamanya dia saja, maka wajib. Ya kalau tidak ada yang tahu kecuali dia saja, maka wajib. Yang kedua, kalau dia tidak punya ilmu tidak boleh untuk kemudian menjadi hakim. Yang ketiga, dia punya ilmu tapi ada yang lainnya,
mempunyai keahlian juga, maka tidak wajib. Ya, demikian. Bahkan tadi disebutkan banyak ulama yang menjauhi. Kalau minta lebih lagi tidak boleh minta kekuasaan. Kemudian disebutkan boleh enggak mengambil upah menjadi hakim, disebutkan kalau meminta. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah la alam fihi khilafan fi istijar alal qada. Meminta upah menjadi hakim sepakat para ulama itu tidak boleh. Tapi kalau dikasih bagaimana? Maka seperti ini boleh. Itu pendapat jumhur dan benar. Amma akhdhur rizq, ada mengambil rezeki, dia dikasih ya. Tidak minta dikasih. Ya, ala dzalika fa jaiz, maka boleh. Ya demikian. Nah disebut dengan apa? Dengan qadhi, urusan-urusan hukum ya, sehingga dia boleh untuk mengambil upah darinya. Demikian juga mengajar. Ya, kalau meminta jangan, kalau yang ini dikasih maka ini boleh. Kemudian disebutkan syarat hakim, disebutkan muslim. Bisa ditulis syaratnya dia muslim, berakal. Kemudian ketika balik. Yang keempat dia merdeka. Yang kelima laki-laki. Yang sudah kita ketahui. Di situ ada hadis dan yuflihu qaum wallahu amrahum imrah. Tidak beruntung suatu kaum yang mengurusi urusan dia itu perempuan. Kemudian yang keenam bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Kemudian yang ketujuh adil, orang yang baik. Yang kedelapan banyak keahlian untuk beristihad. Ya, boleh juga kalau dia itu punya ilmu, walaupun tidak ahli istihad. Ya demikian. Sampai di sini. Subhanallah.